Orang yang pertama kali menyebarkan teori konspirasi tentang virus monkeypox ini adalah politisi wanita asal Amerika Serikat, yaitu Yo Gang! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Pembahasan kita hari ini berhubungan dengan virus. Ini merupakan virus dalam kategori penyakit langka, geng. Nama virus ini adalah monkeypox, atau dalam bahasa Indonesianya itu cacar monyet. Jadi nama penyakit ini diambil dari nama si virusnya. Dan virus ini adalah virus dari keluarga yang sama dengan virus variola. Penyakit ini sendiri ditemukan tepat pada tahun 1958 pada awalnya. Ketika itu wabah penyakit ini ditemukan koloni monyet yang dipelihara untuk penelitian. Dan ini seperti cacar gitu ya. Jadi terjadi awalnya itu pada tubuh hewan terlebih dahulu, yaitu monyet. Tidak ada yang tahu pasti asal muasal virus ini pada awalnya dari mana. Dan ini yang jelas pertama kali terjadi atau pertama kali mengalami penyakit dari virus ini adalah bangsa primata, yaitu monyet Afrika. Memang semuanya itu berawal dari monyet Afrika terlebih dahulu, dan banyak sekali orang yang mencurigai ini adalah penyakit buatan dari laboratorium, karena di saat itu monyet-monyet yang terkena cacar monkeypox ini adalah monyet-monyet peliharaan untuk kebutuhan penelitian. Jadi bukan monyet-monyet dari alam liar. Lama-kelamaan penyakit yang satu ini malah menyebar ke manusia. Kasus cacar monyet atau monkeypox virus yang pertama kali terpapar kepada manusia itu tepat pada tahun 1970. Jadi penyakit ini ditemukan tahun 1958, sekitar 12 tahun kemudian akhirnya virus ini bisa bermutasi dan hinggap di tubuh manusia. Nah, hari ini kita akan bahas secara lengkap konspirasi-konspirasi tentang virus yang satu ini. Langsung aja di sisi lain. Oke, penyakit cacar monyet atau monkeypox virus ini terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Namun, tiba-tiba di tahun 2022 terjadi lagi, virus ini heboh lagi dan viral. Nah, sebelum tahun 2022 heboh dengan cacar monyet alias monkeypox ini, penyakit yang satu ini itu terisolasi atau hanya terjadi di kalangan orang Afrika aja, gitu. Jadi penyakit ini semacam tidak bisa keluar dari tanah Afrika, dari monyet Afrika ke manusia-manusia yang ada di Afrika. Kalaupun ada orang yang terpapar atau terkena penyakit yang satu ini, itu biasanya orang-orang yang melakukan perjalanan internasional atau orang-orang yang datang ke Afrika untuk jadi turis libur, tiba-tiba balik ke negaranya, dia membawa virus monkeypox ini. Contoh kasusnya pada tahun 2003, ada seorang warga Amerika Serikat itu mengalami penyakit monkeypox ini yang membingungkan para dokter, karena monkeypox ini wujudnya memang cacar, tapi tidak seperti cacar pada biasanya. Misalnya kalau misalkan cacar air ya jelas gitu ya, kita mengetahui itu penyakit cacar air. Namun monkeypox ini atau cacar monyet ini berbeda sekali dengan cacar air. Pada tahun 2003, warga Amerika Serikat, tepatnya di kota Texas, mengalami penyakit cacar monyet ini gara-gara adanya pengiriman hewan yang terinfeksi dari Ghana. Ghana itu daerah di Afrika ke Texas, Amerika Serikat. Pada awalnya, penyakit cacar monyet atau monkeypox ini itu menyebar atau menularkan virusnya kepada anjing. Jadi ada hewan peliharaan di daerah tersebut tiba-tiba terkena penyakit cacar monyet alias monkeypox ini. Dan dari hewan itulah akhirnya menyebar lagi ke manusia-manusia di saat itu. Pada awalnya yang terinfeksi hanya 47 orang, sampai akhirnya menyebar cukup banyak ya di daerah Midwest. Lalu pada akhirnya nih, di musim panas 2021 lalu, lagi-lagi penyakit ini dibawa oleh seorang penduduk Amerika Serikat setelah dia melakukan perjalanan dari Nigeria ke Amerika Serikat. Sampai akhirnya di tahun 2022, virus ini menjadi wabah di luar Afrika, terutama di Amerika Serikat, lalu tersebar ke Eropa sampai ke Australia. Kebanyakan di Afrika kasusnya itu terjadi pada anak-anak di bawah umur, biasanya umur-umur 15 tahun, dan juga terjadi kepada pelaku homoseksual
seksual, kabarnya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas nih, bagaimana sih gejala daripada monkeypox ini. Setiap orang yang terpapar dengan virus ini biasanya memerlukan beberapa minggu hingga akhirnya dia mengalami gejalanya. Tanda-tanda awal daripada monkeypox itu seperti gejala flu, demam, menggigil, sakit kepala, nyeri di otot, terus kelelahan, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Setelah beberapa hari, di kulitnya itu akan muncul ruam-ruam, geng. Ruam itu kayak kondisi kulit yang ditandai dengan iritasi, kayak bekas gatal-gatal kayak kurap gitulah. Dan itu akan menjadi bengkak dan menjadi kayak gembung kulit gitu. Rasanya gatal banget, warnanya merah, bersisik, dan benjolan yang tadinya melepuh akan menjadi nanah. Jadi ini cukup mengerikan ya penyakitnya. Seluruh prosesnya itu bisa berlangsung selama 2 minggu hingga 4 minggu. Jadi nggak kebayang nih menderita selama 4 minggu atau 1 bulan. Dan bagian-bagian yang terkena monkeypox ini adalah bagian-bagian yang cukup sensitif, seperti di bagian mulut dan juga bagian alat vital. Jadi antara monkeypox dengan orang yang terkena HIV itu mungkin agak-agak mirip kondisinya ya. Timbul ruam, terus juga kulitnya bersisik, gatal-gatal gitu kan, dan luka-lukanya menjadi bernanah. Untuk saat ini belum ada pengobatan antivirus yang disetujui untuk virus monkeypox ini. Dan sebagian besar dari antivirus monkeypox ini belum terbukti atau belum menjamin bisa menyembuhkan secara utuh atau secara keseluruhan. Jadi penyakit ini adalah salah satu penyakit yang cukup ditakuti oleh masyarakat di Afrika sana dan juga di luar Afrika. Karena memang dari awalnya itu menjadi virus yang cukup ringan sampai akhirnya menjadi sebuah wabah yang membuat si penderitanya itu kesakitan parah. Ada beberapa teori konspirasi tentang munculnya virus ini. Seperti yang kita ketahui ya, setiap virus yang muncul, banyak orang yang mempercayai kalau itu adalah penyakit buatan. Nah, sekarang kita akan membahas teori konspirasi tentang kemunculan virus monkeypox. Orang yang pertama kali menyebarkan teori konspirasi tentang virus monkeypox ini adalah politisi wanita asal Amerika Serikat, yaitu Marjorie Taylor Greene. Yang dimana dia mengadakan sesi live di Facebook menjelaskan tentang teori konspirasi ini. Di dalam teori konspirasi yang disebutkan oleh Taylor Greene ini, dia mengaitkan penyakit ini dengan Bill Gates. Nah, sama halnya dengan kemunculan virus corona nih, geng. Banyak orang yang menggebu-gebu, berteriak, mengatakan kalau semua ini adalah ulah Bill Gates. Nah, munculnya virus monkeypox yang tadinya hanya terisolasi di Afrika, namun tiba-tiba ada di Amerika, dan selama ini virus tersebut menjadi sebuah virus dengan gejala ringan. Namun, belakangan ini justru menjadi sebuah wabah. Jadi, ibaratkan virusnya memang udah ada, terus gejala yang gak bahaya-bahaya banget. Nah, menurut Taylor Greene, ada orang yang menggerakkan virus ini menjadi sebuah wabah pandemi untuk tujuan penjualan vaksinnya. Jadi untuk mencari keuntungan. Nah, dan menurut Taylor Greene, Bill Gates lah yang bertanggung jawab. Yang dimana dia mencurigai kalau Bill Gates sedang mempersiapkan antivirus untuk pengobatan monkeypox ini ketika nantinya menjadi sebuah wabah pandemi. Yang dimana dia juga mengatakan, suatu hari nanti setelah corona selesai, maka kalian akan tetap mengenakan masker karena kalian akan menghadapi virus baru, yaitu monkeypox virus. Di dalam live Facebooknya ini memang Taylor Greene tidak secara gamblang membeberkan bukti-bukti tersebut karena dia mungkin ya takut lah ya. Jadi dia hanya memberikan beberapa statement yang dimana ini mengarah ke rencana Bill Gates. Jadi bukti-buktinya itu tetap dia tahan. Namun teori konspirasi ini tidak semerta-merta muncul dari Taylor Greene. Nah, ternyata sebelumnya ada salah satu Twitter yang dimiliki oleh orang yang tidak dikenal, anonimus gitu ya. Dia membeberkan bukti-bukti yang memperlihatkan langkah-langkah mencurigakan dari Bill Gates yang dimana berkaitan dengan monkeypox ini. Akun Twitter ini mengatakan kalau Bill Gates tiba-tiba mengidekan persiapan menghadapi serangan cacar. Nah, kemudian virus dari monkeypox ini tiba-tiba dibuat sebelum monkeypox ini menjadi wabah tersebar ke seluruh dunia. Nah, hal inilah yang membuat si pemilik akun ini merasa curiga kenapa Bill Gates tiba-tiba membicarakan tentang cacar dan juga langsung menciptakan antivirus untuk cacar terkhusus untuk virus monkeypox. Dan padahal di saat itu virus monkeypox belum tersebar luas banget gitu ya, jadi hanya beberapa kasus kecil yang ada di luar Afrika.
Nah, itu dia salah satu teori konspirasi yang tersebar dan itu berasal dari seorang politisi Amerika Serikat. Nah, ternyata teori konspirasi lainnya tentang virus monkeypox ini juga sangat banyak tersebar. Salah satunya adalah keterkaitan virus monkeypox ini dengan vaksin corona. Salah satu teori yang tersebar di media massa gitu ya, mengatakan kalau vaksin corona terkait langsung dengan wabah cacar monyet ini atau virus monkeypox ini. Nah, di sini diklaim bahwa ada salah satu vaksin untuk virus corona itu justru menggunakan vektor adenovirus yang biasanya menyebabkan flu pada simpanse. Dan ini adalah tanda-tanda bahwasanya di sana terkandung adanya virus monkeypox tersebut. Namun kabarnya vektor adenovirus itu tidak berbahaya dan juga sudah dilemahkan serta dimodifikasi secara genetika sehingga tidak membuat penyakit di tubuh manusia. Jadi ibaratnya nih kayak kalian pernah lihat susu formula buat anak bayi, tapi itu isinya adalah bakteri baik. Jadi ibaratkan tuh ada sebuah unsur yang berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia, tapi telah dimodifikasi agar efeknya justru jadi baik. Dan menurut Dr. Michael Skinner, dia mengatakan sebenarnya penyakit monkeypox atau cacar monyet ini tidak semerta-merta berasal dari monyet doang. Nah, kabarnya di Afrika sana penyakit monkeypox ini juga berasal dari hewan seperti tikus pada awalnya. Nah, itu penjelasan tentang hubungan monkeypox dengan vaksin corona. Kita ke teori selanjutnya. Teori konspirasi selanjutnya adanya keterlibatan Amerika Serikat di balik penyakit cacar monyet alias monkeypox ini. Seperti halnya yang kita ketahui ya, banyak orang yang mempercayai kalau virus corona itu adalah virus buatan. Yang dimana menurut teori konspirasinya, penyebabnya atau pemain di balik layarnya itu adalah Mama Rika. Dan teori bahwa Mama Rika juga sebagai pelepas atau penyebar daripada virus monkeypox ini juga tersebar luas dan dipercaya oleh orang-orang sebagai teori konspirasi yang dapat dipastikan itu real katanya. Nah, disebut juga bahwa pada tahun 2021 Mama Rika ini mempersiapkan skenario jika terjadi pandemi cacar monyet alias monkeypox virus ini. Akan tetapi hal ini bukan sesuatu yang istimewa gitu ya. Negara-negara udah pasti selalu punya cara tersendiri untuk menghadapi atau mempersiapkan jika terjadi wabah. Dan hal ini semakin diperkuat dengan kasus kemarin, yaitu yang pernah kita bahas nih ketika laboratorium milik Mama Rika ditemukan di Ukraina, yang dimana di dalam laboratorium itu ditemukan banyak penelitian-penelitian tentang virus, salah satunya virus corona. Jadi bisa dikatakan bahwasanya dalam teori konspirasi ini orang-orang menuduh Mama Rika sedang mempersiapkan senjata biologis untuk berperang dengan negara-negara lawannya, salah satunya Rusia. Ya, ini ada keterhubungannya dengan kalimat dari Bill Gates yang seperti kita ketahui, apabila Bill Gates telah mempersiapkan vaksin cacar monyet alias monkeypox ini, ya otomatis rakyat Amerika adalah orang pertama yang akan menerima hal tersebut. Dan setelah dilakukan penyelidikan, memang pihak Amerika Serikat ini itu menyimpan vaksin cacar di Strategic National Stockpile. Tapi menurut keterangan mereka, itu adalah sebagai persiapan jika terjadi serangan terorisme biologi. Jadi kalau misalkan ada teror dengan senjata biologis, mereka sudah punya obat penawarnya alias vaksinnya. Jadi vaksin-vaksin tersebut sengaja dipersiapkan untuk persiapan jika terjadi serangan. Jadi kabarnya kayak gitu. Maksudnya mereka tuh kayak bilang, ya kami bukannya mau nyebarin virus, tapi memang vaksin ini kami persiapkan jika ada teror menggunakan virus itu. Jadi kami sudah siap katanya. Jadi ya itu agak aneh sih memangnya kalau dipikir-pikir ya. Masa lu udah punya vaksinnya tapi penyakitnya belum ada gitu. Teori konspirasi lain, adanya sebuah pertemuan di Munich, Jerman. Teori konspirasi yang satu ini mengatakan kalau para pemimpin dunia atau para elit global dunia itu bertemu di Munich, Jerman untuk merencanakan respon jika terjadi wabah cacar monyet atau monkeypox ini. Jadi mereka sudah mempersiapkan rencana-rencana atau strategi-strategi apabila monkeypox ini tiba-tiba menjadi sebuah wabah pandemi. Dan pertemuan ini memang benar-benar terjadi, itu tepatnya tahun 2021 di Munich Security Conference yang membahas antisipasi jika terjadi ancaman biologi. Dan pembahasan salah satunya di dalam pertemuan itu adalah tentang monkeypox ini.
Jadi ibaratnya kayak penyakit yang tadinya tidak terlalu diperhitungkan tiba-tiba jadi pembahasan di sana apabila ini tersebar menjadi wabah atau pandemi yang besar-besaran. Yang anehnya kok bisa menjadi besar-besaran? Siapa yang nyebarin gitu? Masa ya itu virus bisa jalan sendiri gitu? Penyeberang pulau, nyeberang benua, kan nggak mungkin. Nah, namun ketika ini diluruskan atau dimintai keterangan kepada pihak-pihak yang terkait, mereka menjelaskan, mereka sengaja membahas tentang monkeypox virus ini di pertemuan itu berkaca dari coronavirus. Jadi mereka mengatakan, ya tidak tertutup kemungkinan kalau monkeypox virus ini juga akan menjadi sebuah pandemi layaknya corona. Jadi kita harus siap-siap katanya. Ya, alasannya bisa diterima. Dan untuk saat ini, per 13 Mei tahun 2022, virus monkeypox kini sudah ditemukan di 28 negara dengan 1.536 kasus suspek di Afrika dan 1.285 kasus terkonfirmasi di Eropa, Amerika, dan Australia. Jadi apa ya, bisa disimpulkan berarti ini virus sudah mulai berjalan nih, geng. Kita nggak tahu nih kapan dia mampir ke negara kita ya. Semoga tidak ya. Nauzubillah min zalik lah. Kita ngehadapin virus corona aja udah ngap-ngapan, tiba-tiba muncul virus baru ya kan. Monyet lagi. Aduh, nggak ada keren-keren ya. Kalau kemarin corona matahari gitu ya, agak keren sedikit ya. Ini monyet gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Indonesia nih, geng. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Syahril, kasus cacar monyet di dunia pada 23 Juni 2022 sebanyak 3.335 yang terkonfirmasi dan 298 suspek serta 117 discarded atau disingkirkan. Dan dia juga merincikan ada 8 negara dengan kasus konfirmasi cacar monyet lebih tinggi dari 100, yaitu negara-negara Inggris, Jerman, Spanyol, Portugal, Prancis, Kanada, Belanda, dan Amerika Serikat. Ini ada beberapa data ya, di sini gue bacain. Di Inggris tuh ada 766 kasus, terus Jerman 521 kasus, Spanyol 520 kasus dan 32 suspek. Lalu ada Portugal 317 kasus, di Prancis 277 kasus, Kanada 210 dan 44 suspek, Belanda 167 kasus, Amerika Serikat 156 kasus. Jadi ini negara-negara besar ya kalau kita lihat ya, dan mereka sudah terkena virus tersebut. Entah apa gitu ya tujuannya, kenapa negara besar terlebih dahulu yang kena, bukan negara kecil. Apakah ini ada kaitannya dengan supaya suatu hari nanti kita beranggapan Amerika aja kena, apalagi kita orang kampung gitu kali ya, biar apa ya, stigmanya kayak orang kota aja bisa sakit, masa orang kampung kagak kali gitu ya. Tapi justru kebalik kan, orang kampung kan lebih sehat gitu ya, udaranya, makanannya, lifestyle-nya gitu. Kita nggak berhubungan dengan junk food, terus juga lifestyle yang macam-macam gitu. Jadi ya wajar lebih sehat, dan semoga lah ya virus-virus kayak gini ya cukup mereka aja yang kena, kita jangan lah ya, amin. Capek banget geng ngadapin virus-virus ya nggak sih? Dan virus ini menurut keterangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di Indonesia sendiri itu belum ada gitu ya. Nah, walaupun ada beberapa daerah telah melaporkan kalau mereka itu memiliki pasien yang dicurigai itu terkena monkeypox virus ini, tapi masih dicurigai ya, belum fix gitu. Dan sampai saat ini monkeypox ini sedang viral-viralnya diwaspadai di berbagai negara, dan banyak negara yang sudah kewalahan atau kelelahan dengan strategi yang nggak tahu ya, apakah ini strategi perang zaman sekarang, apakah ini adalah perang dunia ketiga dengan cara melepaskan senjata biologis yaitu mikroorganisme untuk membuat manusia-manusia dari negara lain itu menderita, dan siapa pelakunya gitu kan. Nah, makanya untuk saat ini sudah banyak negara-negara yang waspada dengan penyebaran virus baru ini, karena ya seperti yang kita ketahui sudah banyak negara-negara yang berakhir tragis seperti Sri Lanka yang sekarang sudah bangkrut, terus juga ada Argentina yang akan menyusul kabarnya, dan negara-negara lain. Ini semua dampak daripada pandemi. Jadi isu kesehatan dunia itu sama halnya seperti perang dunia, akan menyebabkan sebuah negara bisa runtuh gitu ya. Ya kita bisa ngerasain lah kemarin bagaimana ekonomi dunia carut marut ketika semua negara lockdown, ya kan. Kita nggak bisa kerja, nggak bisa keluar, menghasilkan uang nggak bisa, mau makan repot gitu kan. Akhirnya ya carut marutlah ekonomi di setiap negara. Ya kita doakan ya, semoga penyakit virus monkeypox ini tidak sampai ke Indonesia. Amin ya rabbal alamin.